kesempatan kali ini kami akan mengeluarkan materi kami tentang produk, jasa, dan strategi penentuan merek. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan 4 tujuan dari pemaparan materi kami. Tujuan yang pertama yaitu mendefinisikan produk dan mengklasifikasi utama produk dan jasa. Tujuan kedua, menggambarkan keputusan yang dibuat perusahaan menyangkut produk dan jasa individual, lini produk, dan bauran produk. Tujuan yang ketiga yaitu mendiskusikan strategi penetapan merek, keputusan yang dibuat perusahaan dalam membangun dan mengelola merek mereka. Tujuan yang keempat, mengidentifikasikan 4 karakteristik yang mempengaruhi pemasaran jasa dan pertimbangan pemasaran tambahan yang diperlukan jasa. Dalam definisi luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu keinginan dan kebutuhan. Produk tidak hanya memiliki distribusi atau barang-barang yang sudah terwujud, tetapi juga jasa, acara, orang, tempat, organisasi, ide, atau campuran entitas-entitas ini. Jasa adalah semua kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tak terwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Pembayaran Contoh jasa seperti bahkan motor, hotel, mobil, pajak, dan pembayaran. cepat. Dimulai suatu pertanyaan, apakah produk itu? Produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan penawaran pasar. Bauran pemasaran dimulai dengan merumuskan penawaran pasar yang memberikan nilai bagi target market. Penawaran ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjadi hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Pada satu sisi, penawaran bisa terdiri dari barang yang sepenuhnya bisa terwujud, seperti sebuah pasta gigi, garam. Tidak ada jasa yang menyertai produk. Pada sisi yang lain, ada jasa sepenuhnya, di mana penawaran hanya terdiri dari jasa. Contohnya meliputi pemeriksaan dokter atau jasa keuangan. Namun di antara dua sisi banyak kombinasi barang dan jasa yang mungkin saat ini banyak perusahaan bergerak ke tingkat penciptaan nilai yang baru bagi pelanggan mereka. Untuk membedakan penawaran mereka, di samping itu hanya membuat produk dan mendatangkan jasa, mereka menciptakan dan mengelola pengalaman pelanggan dengan produk atau perusahaan mereka. Pembahasan tentang produk juga dapat diartikan bahwa perusahaan yang memasarkan pengalaman menyadari bahwa pelanggan benar-benar membeli lebih dari sekedar produk dan jasa. Pengalaman merepresentasikan apa yang akan dilakukan penawaran itu bagi pelanggan. Dalam perencanaan produk terbagi menjadi 3 tingkatan yang mendasari produk dan jasa. Tingkatan yang paling mendasar adalah manfaat inti. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang benar-benar dibeli oleh seorang pembeli. Ketika merencanakan produk atau ketika kita merancang produk, mula-mula pemasar harus mendefinisikan inti. Manfaat penyelesaian masalah atau jasa yang dicari
seorang konsumen. Ketika merancang produk, mula-mula pemasar harus mendefinisikan inti manfaat penyelesaian masalah atau jasa yang dicari oleh seorang konsumen. Contohnya, seorang wanita yang membeli lipstick membeli lebih Mirabella, dari sekedar pewarna the bibir. matte expert. Glamour and sexy. Sweet and fresh. Charles Revson dan Revlon sudah melihat hal ini. Di pabrik, kami membuat kosmetik. Di toko, kami menjual harapan. Yang berikutnya ialah manfaat inti yang selanjutnya. Orang-orang membeli BlackBerry atau handphone atau mungkin produk smartphone lainnya seperti Samsung dan Oppo dan sebagainya, membeli lebih dari sekedar telepon genggam kabel, peralatan jelajah email dan web atau agenda pribadi. Mereka membeli kebebasan dan hubungan langsung dengan orang serta sumber daya lain. Tingkatan yang kedua yaitu produk aktual. Produk aktual adalah para perencana produk harus mengubah manfaat inti menjadi produk aktual. Mereka harus mengembangkan fitur produk dan jasa, desain, tingkat kualitas, nama merek, dan kemasan. Sebagai contoh yaitu HP Samsung adalah produk aktual. Nama, komponen, gaya, fitur, kemasan, dan atribut lain semuanya telah digunakan secara cermat untuk menghantarkan manfaat inti agar tetap terhubung. Tingkatan ketiga yaitu produk tambahan. Perencanaan produk harus membangun produk tambahan di sekitar manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan layanan dan manfaat konsumen tambahan. Samsung harus menawarkan lebih dari sekedar telekomunikasi. Samsung harus memberikan solusi lengkap tentang masalah konektivitas mobilitas tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa 3 tingkatan produk ialah konsumen melihat produk sebagai kumpulan manfaat kompleks yang memuaskan kebutuhan mereka. Ketika mengembangkan produk, mula-mula pemasar harus mengenal kebutuhan inti pelanggan yang akan dipuaskan oleh sebuah produk. Kemudian, para pemasar harus merancangkan produk aktual, menemukan cara untuk memberikan tambahan bagi produk itu agar menciptakan sekumpulan manfaat yang akan memberikan pengalaman pelanggan yang paling memuaskan. Selanjutnya, produk dan jasa dibagi tiga kategori berdasarkan jenis konsumen yang menggunakannya. Produk konsumen adalah produk yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi. Pemasar biasanya menggolongkan produk dan jasa ini lebih jauh berdasarkan bagaimana cara konsumen membelinya. Produk konsumen biasanya digolongkan menurut kebiasaan belanja konsumen yang meliputi yang pertama produk kebutuhan sehari-hari, yang kedua produk belanja, yang ketiga produk khusus, yang keempat produk tak dicari. Produk kebutuhan sehari-hari adalah produk konsumen yang biasanya sering dan segala dibeli pelanggan dengan usaha pembagian dan pembelian yang minimum. Contohnya sabun, permen, surat kabar, dan makanan cepat saji. Produk kebutuhan sehari-hari biasanya murah dan pemasaran menempatkannya di banyak tempat agar produk itu tersedia ketika pelanggan membutuhkannya. Yang kedua, produk belanja adalah barang konsumen di mana pelanggan dalam proses pembelian dan pembelian secara karakteristik membandingkan produk tersebut berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Ketika membeli produk dan jasa belanja,
konsumen menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam mengumpulkan informasi dan membuat perbandingan. Contoh produk belanja meliputi perabot, pakaian, mobil bekas, peralatan rumah tangga utama, dan jasa hotel serta maskapai penerbangan. Pemasar produk belanja biasanya mendistribusikan produk mereka melalui sedikit gerai tetapi menyediakan dukungan penjualan yang lebih mendalam untuk membantu pelanggan dalam melakukan usaha perbandingan mereka. Yang ketiga, produk khusus adalah produk konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek, di mana sekelompok pembeli signifikan bersedia melakukan usaha pembelian khusus. Contoh produk khusus meliputi merek dan tipe mobil tertentu, pelengkapan fotografer mahal, pakaian rancangan desainer, dan jasa dokter atau ahli hukum. Produk keempat, yaitu produk yang tak dicari adalah produk konsumen yang tidak dikenal konsumen atau mungkin dikenal, tetapi biasanya konsumen yang tidak pernah berpikir untuk membelinya. Kebanyakan inovasi baru utama tidak dicari konsumen sampai konsumen menyadari keberadaan produk itu melalui iklan. Contoh klasik produk dan jasa yang dikenal tetapi tak dicari adalah asuransi jiwa, jasa perencanaan, pemakaman, dan donor darah untuk palang merah. Sesuai sifatnya, produk tak dicari memerlukan banyak iklan, penjualan pribadi, dan usaha pemasaran lainnya. Kategori produk dan jasa kedua adalah produk industri. Produk industri adalah produk yang dibeli oleh individu dan organisasi untuk pemrosesan lebih lanjut atau untuk digunakan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perbedaan antara produk konsumen dan produk industri didasarkan pada tujuan untuk apa produk itu dibeli. Jika konsumen membeli pemotong rumput untuk digunakan di sekitar rumah, pemotong rumput itu menjadi produk konsumen. Jika konsumen yang sama membeli pemotong rumput yang sama untuk digunakan dalam bisnis tata ruang, pemotong rumput itu adalah produk industri. Kelompok produk dan jasa industri meliputi yang pertama bahan dan suku cadang, yang kedua barang modal, yang ketiga persediaan, yang keempat jasa. Yang pertama, bahan dan suku cadang mencakup bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Bahan mentah terdiri dari produk pertanian seperti tepung, kapas, ternak, buah-buahan, dan sayur panen. Produk alami seperti ikan, kayu, minyak mentah, dan biji besi. Bahan dan suku cadang manufaktur terdiri dari bahan komponen seperti besi, benang, semen, kabel, dan baja. Cadangan komponen seperti motor kecil dan ban dan cetakan. Yang kedua, barang-barang modal. Barang-barang modal adalah produk industri yang produksi atau operasi pembeli, termasuk peralatan instalasi dan aksesori. Instalasi terdiri dari pembelian besar seperti bangunan, misalnya pabrik dan kantor. Peralatan tetap, misalnya generator, pencetak board, sistem komputer besar, dan lift. Peralatan aksesori meliputi perlengkapan dan peralatan pabrik portabel, misalnya perkakas,
Perlengkapan ini berumur lebih pendek dari peralatan instalasi dan hanya membantu dalam proses produksi. Kelompok akhir produk industri adalah persediaan dan jasa. Persediaan mencakup persediaan operasi seperti lumas, batu bara, kertas, dan pensil, serta barang perbaikan dan pemeliharaan seperti cat, paku, dan sapu. Persediaan merupakan produk kebutuhan sehari-hari dalam bidang industri, karena persediaan ini biasanya dibeli dengan usaha atau perbandingan minimum. Jasa bisnis meliputi jasa pemeliharaan dan perbaikan seperti pembersihan jendela, perbaikan komputer, serta jasa konsultasi bisnis seperti hukum, konsultasi manajemen, dan iklan. Jasa semacam ini biasanya dipasok dalam suatu kontrak. Berikutnya, entitas yang dapat dipasarkan. Entitas lain yang dapat dipasarkan seperti organisasi, orang, tempat, dan ide. Yang pertama, organisasi. Organisasi sering melaksanakan kegiatan untuk menjual organisasi itu sendiri. Pemasaran organisasi terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap dan perilaku pelanggan sasaran terhadap organisasi. Yang kedua, orang juga bisa dianggap sebagai produk. Pemasaran orang terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap orang tertentu. Orang-orang mulai dari presiden, penghibur, dan atlet olahraga sampai para profesional seperti dokter, pengacara, dan arsitek menggunakan pemasaran orang untuk membangun reputasi mereka. Yang ketiga ialah pemasaran tempat. Pemasaran tempat melibatkan kegiatan yang dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara, atau mengubah sikap atau perilaku terhadap tempat tertentu. Yang keempat yaitu ide. Di sini kita mempersempit fokus kita kepada pemasaran ide-ide sosial. Bidang ini disebut pemasaran sosial, didefinisikan oleh Institut Pemasaran Sosial sebagai penggunaan konsep dan sarana pemasaran sosial dalam program yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perorangan guna memperbaiki kesejahteraannya dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, keputusan produk. Keputusan produk meliputi atribut, merek, dan kemasan. Keputusan atribut produk meliputi kualitas produk, fitur, serta gaya dan desain. Keputusan penentuan merek meliputi pemilihan nama merek dan pengembangan strategi merek. Kemasan memberikan banyak manfaat kunci seperti perlindungan ekonomis, kenyamanan, dan promosi. Pendukung produk juga meliputi label dan jasa pendukung produk. Keputusan kemasan sering meliputi desain label yang menunjukkan, menggambarkan, dan mungkin mempromosikan produk. Perusahaan juga menggambarkan jasa pendukung produk dan meningkatkan pelayanan dan kelulusan pelanggan serta melindunginya terhadap pesaing. Yang kedua, lini produk. Sebagian besar perusahaan menghasilkan satu lini produk daripada satu produk tunggal. Lini produk adalah sekelompok produk yang berhubungan dalam satu atau lebih, meliputi fungsi, kebutuhan pembelian dan pelanggan, saluran distribusi. Lini produk meliputi perluasan dan pengisian. Perluasan lini melibatkan perluasan lini ke bawah, ke atas, atau kedua arah untuk mengisi celah yang bisa diisi oleh pesaing.
barang di dalam kisaran lini yang ada. Lini produk terdapat juga bauran produk. Semua lini produk dan barang yang ditawarkan kepada pelanggan oleh penjual tertentu membentuk bauran produk. Bauran ini dapat dijelaskan melalui 4 dimensi: lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Keempat dimensi ini merupakan sarana untuk mengembangkan strategi perusahaan produk. Yang ketiga ialah merek. Beberapa analisis memandang merek sebagai aset permanen perusahaan yang utama. Mereka lebih dari sekedar nama dan lambang. Mereka berbentuk segala arti produk atau jasa bagi konsumen. Merek dengan ekuitas merek yang kuat adalah aset yang sangat berharga. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, pengembangan merek. Yang keempat ialah membangun merek. Positioning dan pemilihan nama merek merupakan bagian dari membangun merek. Positioning merek yang paling kuat membentuk kepercayaan dan nilai konsumen yang kuat. Pemilihan nama merek melibatkan penemuan nama merek terbaik berdasarkan tinjauan seksama, manfaat produk, pasar sasaran, dan strategi pemasaran yang diajukan. Dalam sponsor merek, produsen mempunyai 4 pilihan sponsor merek. Yang pertama, meluncurkan merek produsen atau merek nasional. Yang kedua, menjual kepada penjual perantara yang menggunakan merek pribadi. Yang ketiga, memasarkan merek berlisensi. Dan yang keempat, menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain untuk co-branding produk. Mengembangkan merek. Perusahaan juga mempunyai 4 pilihan ketika perusahaan mengembangkan merek. Perusahaan dapat memperkenalkan yang pertama, perluasan lini, perluasan merek, multi merek, dan merek baru. Positioning merek. Perusahaan harus membangun dan mengelola merek mereka dengan cermat. Positioning merek harus terus dikomunikasikan kepada konsumen. Selanjutnya ialah pengalaman merek. Namun, merek tidak dibesarkan oleh iklan, tetapi oleh pengalaman merek. Pelanggan mengetahui sebuah merek melalui kisaran, hubungan, dan interaksi yang luas. Manajemen aset merek. Perusahaan harus banyak memperhatikan pengelolaan titik sentuh ini seperti yang dilakukan perusahaan ketika membuat iklannya. Oleh karena itu, pengelolaan aset merek perusahaan tidak bisa diserahkan hanya kepada manajer merek. Sekarang, beberapa perusahaan membentuk tim manajemen aset merek untuk pengelola merek utama mereka. Yang berikut adalah audit merek. Perusahaan harus mengaudit kekuatan dan kelemahan mereka secara berkala. Dalam beberapa kasus, merek memungkinkan harus diresposisikan karena perusahaan berpreferensi pelanggan atau adanya pesaing baru. Karakteristik jasa. Karakter jasa ditentukan oleh 4 karakter kunci. Yang pertama, tak berwujud, tak terpisahkan, variabilitas, dan yang terakhir yaitu dapat fungsi. Karakteristik jasa terdapat usaha pemasaran. Para pemasar berusaha yang pertama mencari agar jasa lebih berwujud. Kedua, meningkatkan produktivitas penyedia yang tak dapat dipisahkan dari produk mereka. Yang ketiga, menetapkan standar kualitas untuk menghadapi variabilitas. Yang keempat, meningkatkan pergerakan permintaan dan kapasitas penyedia menghadapi
oleh jasa, yaitu perusahaan jasa yang baik memusatkan perhatian pada pelanggan dan karyawan. Perusahaan jasa memahami rantai laba jasa yang berhubungan laba perusahaan, jasa dengan karyawan, dan kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran jasa tidak hanya memerlukan pemasaran eksternal, tetapi juga pemasaran internal untuk memotivasi karyawan dan pemasaran interaktif untuk menciptakan keahlian menghantar jasa di antara penyedia jasa. Agar berhasil, pemasaran jasa juga harus menciptakan diferensiasi kompetitif. Yang kedua, menawarkan kualitas jasa yang tinggi. Yang ketiga, menentukan cara untuk meningkatkan produktivitas jasa. Demikian paparan materi kami. Kiranya materi ini bermanfaat atau berguna bagi setiap orang yang menonton materi kami. Bye.